Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahim. Di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan hadis riwayah dan hadis diroyah. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi-definisi dari ilmu-ilmu tersebut. Yang pertama yaitu ilmu hadis riwayah. Definisinya yaitu ilmun yustamilu ala aqwali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa taqriratihi wa sifatihi riwayatiha wa dhabatiha wa tahriri alfaziha, yaitu ilmu yang mempelajari semua perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari perbuatan beliau, ketetapan beliau, sifat-sifat beliau, periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Nah, untuk pendiri hadis riwayah ini yaitu ulama, yaitu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Beliau mendapatkan perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, di mana pada saat itu belum ada pembukuan, belum ada dedikasi secara resmi oleh negara sebelum masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, yang terjadi pada tahun 100 Hijriah. Kemudian yang diberikan amanah untuk melaksanakan adalah ulama, yaitu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ini. Objek pembahasan di hadis riwayah ini yaitu mulai yang mencakup segala perkataan beliau, perbuatan, dan persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah ini yaitu memelihara syariat Islam dan otentitas sunnah. Jadi, agar hadis Nabi SAW terpelihara dan kita tetap mendapatkan sumber yang benar, mendapatkan hadis benar-benar bersumber daripada Rasulullah SAW. Faidah untuk mempelajari ilmu hadis riwayah ini yaitu menjauhi kesalahan dalam periwayatan. Nah, sekarang untuk definisi ilmu hadis diroyah, yaitu ilmun biqawanin yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan, yaitu ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan. Jadi, ilmu hadis diroyah ini bahasa lainnya adalah ilmu tentang istilah-istilah hadis. Misalkan seperti istilah hadis hasan, istilah hadis hasan sahih, istilah hadis dhaif, dan istilah hadis lainnya. Itu kaidahnya dipelajari di hadis diroyah ini. Pendiri hadis diroyah ini yaitu Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalaf Ar-Ramahur Muzi. Untuk objek pembahasan atau periwayatan yaitu tentang hakikat, sifat-sifat, dan kaidah-kaidah dalam periwayatan. Tujuan mempelajari ilmu diroyah ini, ilmu hadis diroyah ini yaitu untuk meneliti hadis berdasarkan kaidah-kaidah atau persyaratan dalam periwayatan. Dan faidah untuk mempelajari ilmu hadis diroyah ini yaitu mengetahui periwayatan yang makbul atau diterima dan mardud atau ditolak. Nah, di sini kita lanjut ke perbedaan hadis riwayah dan hadis diroyah. Jadi, apa perbedaan antara hadis riwayah dan hadis diroyah ini? Riwayah itu adalah mata rantai periwayatan dari dari sahabat, dari nabi. Sedangkan diroyah adalah matan hadisnya. Konteks yang diucapkan nabi itu namanya diroyah. Matan hadis. Dari matan hadisnya, seorang dapat mengambil hukum. Itulah yang dikatakan ilmu diroyah. Misalnya, Nabi SAW pernah mengatakan, innamal a'malu binniyat, segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Stop, kita putus hadisnya sampai situ saja. Kemudian pernah datang ulama mengatakan berdasarkan hadis itu, apabila seorang melakukan kebaikan cuman dia tidak niat karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Kalau dia niatnya tersiat karena manusia, misal kesian dia lapar, saya kasih makan.
dia tidak mengharapkan pahala di sisi Allah. Berdasarkan hadis itu dia tidak mendapat pahala. Tidak dapat pahala di sisi Allah, tapi dia dapat pahala di dunia. Apa pahala di dunia? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alur rahmanu muddah. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan kasih sayang ke dalam hati orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Dia mendapatkan pujian di dunia, tetapi tidak mendapatkan pahala di akhirat. Ada orang ngasih, Masya Allah orang itu baik ya, kata orang. Itu pahalanya yang disegerakan. Karena dia ngasih bukan karena hak seorang muslim, bukan pula mengharapkan pahala di sisi Allah. Cuman batas tersiap aja karena dia tidak ada niat karena Allah. Apa dalilnya? Innamal a'malu bin niat. Maka ilmu seperti itu adalah ilmu hadis dirayah. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada pembahasan yang kurang tepat atau kurang menyambung sama ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini saya masih belajar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.